Saya sapa Pak Burahmat. Assalamualaikum Pak Koko, Bapak Ibu Guru hebat. Waalaikumsalam. Suaranya jelas Pak ya? Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Silakan. Silakan Pak Burahmat memperkenalkan diri dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak dan Ibu Guru hebat ya. Se-Indonesia juga nih kita ya, karena kolaborasinya antar pulau nih luar biasa. Terima kasih banyak kesempatannya mengundang saya dalam kolaborasi kita pada malam hari ini. Salam untuk Ibu Vivin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Evi yang sudah mengajak saya ini Bu Evi. Terima kasih banyak walaupun kita belum pernah bertemu ya Bu. Tetapi silaturahminya alhamdulillah terjalin. Ibu Vivin, salam kenal Bu dari saya. Kemudian Pak Surahman, salam kenal. Sepertinya Pak Surahman ini tidak asing nih. Mungkin kita pernah ketemu ya Pak ya di Lokakarya Bali itu Pak, komunitas penggerak. Salam kenal Pak Surahman. Iya, Pak Rahmat. Iya. Saya nggak asing nih, sebetulnya kenal. Wah ternyata Pak Surahman ini luar biasa. Semoga bisa. Kita sama-sama kemarin di Bali Pak Rahmat. Iya. Semoga bisa mengikuti jejak Pak Surahman ini jadi duta rumah belajar nih. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih kesempatannya malam hari ini. Izinkan saya untuk sharing. Bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tetapi kita berbagi pengalaman tentang bagaimana upaya kita bersama ya dalam digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Saya izin share screen Bapak Ibu. Belum ini ya, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu ininya tampilannya? Iya Pak, sudah Pak. Iya, baik. Bapak Ibu, izinkan saya sekali lagi untuk berbagi pengalaman tentang pemanfaatan rumah belajar dan PMM dalam digitalisasi pembelajaran. Untuk sesi pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana fitur-fitur dan memanfaatkan di platform Merdeka Mengajar. Juga nanti sedikit tips untuk Bapak Ibu dalam penyelesaian aksi nyata di pelatihan mandiri. Bapak Ibu, izin lagi saya perkenalan lagi ya. Saya dari SDN 011 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang saya juga sebagai Ketua Komunitas Belajar KKG Gugus 4 Balteng di wilayah saya. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah saya terlibat cukup aktif dalam pengembangan PMM. Alhamdulillah saya dilibatkan oleh tim PMM Kemdikbud di beberapa kegiatan pengembangan, karena memang platform Merdeka Mengajar ini akan menjadi platform yang terus berkembang Bapak Ibu, akan menjadi teman penggerak ya. Jadi bukan menjadi beban Bapak Ibu guru karena ada aplikasi baru nih, aduh luar biasa jadi terbebani gitu Bapak Ibu ya. Tetapi PMM ini hadir sebenarnya akan menjadi teman kita bersama Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya pernah diundang menjadi narasumber webinar di PMM, kemudian di beberapa direktorat Kemdikbud Ristek. Kemudian saya juga penggerak komunitas belajar PMM. Kemarin berkesempatan bersama Pak Surahman diundang sebagai peserta Lokakarya 100 penggerak komunitas. Kemudian saya juga sebagai teman penggerak PMM, sebuah wadah bagi kami para teman belajar yang telah menjadi narasumber. Kemudian kami dikumpulkan untuk memberikan semangat nih kepada Bapak Ibu guru dalam pemanfaatan PMM. Saya juga sebagai kontributor perangkat ajar PMM, mungkin Bapak Ibu yang menggunakan perangkat ajar sebenarnya bisa ikut serta dalam kontributor perangkat ajar. Kemudian saya juga sedang dalam tim pengembangan penulis naskah video microlearning di PMM. Kemudian juga saya sebagai validator aksi nyata Bapak Ibu pelatihan mandiri di PMM. Juga sebagai, ini baru seminggu yang lalu saya diajak kembali sebagai kreator cerita praktik nanti yang ada di PMM. Kemudian juga sebagai penulis artikel webinar PMM Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa platform Merdeka Mengajar itu adalah platform yang diluncurkan ya bersamaan dengan kurikulum Merdeka di episode 15 Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi memang platform Merdeka Mengajar ini benar-benar hadir sekali lagi sebagai teman penggerak kita, teman penggerak para guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, PMM sebenarnya sudah semakin berkembang ya dari awal diluncurkan di bulan Februari, kemudian di bulan ini sudah luar biasa sekali pengembangannya. Mungkin Bapak Ibu yang selalu update atau sering membuka di PMM Bapak Ibu ya, jadi sudah ada beberapa fitur-fitur baru nih yang bisa kita akses ya. Jadi sekarang sudah ada sekitar 6 fitur utama yang ada di PMM gitu. Yang pertama ada video inspirasi, yaitu kumpulan video inspiratif yang telah dikurasi. Jadi Bapak Ibu bisa menonton ya video-video inspirasi yang ada di situ, kemudian juga bisa menonton ulang nih webinar-webinar PMM yang ada. Jadi sekedar Bapak Ibu mungkin tahu ya, di pelatihan mandiri itu setiap bulan biasanya sampai 3 kali ada webinar PMM yang dilaksanakan oleh tim PMM gitu. Jadi di sana Bapak Ibu bisa kembali mengulang video yang ada. Kemudian juga ada pelatihan mandiri nih Bapak Ibu, berisi topik-topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka. Jadi sebagai sarana belajar kita nih, tidak perlu lagi menunggu pelatihan luring gitu ya yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Bapak Ibu bisa langsung mengakses pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian juga bukti karya, yaitu menu untuk membangun portofolio karya Bapak Ibu sebagai tempat untuk berbagi inspirasi, berbagi karya Bapak Ibu nih. Bisa menggunakan fitur bukti karya. Kemudian juga sekarang ini ada yang namanya komunitas belajar Bapak Ibu. Menu komunitas ini adalah wadah untuk para guru belajar nih dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Jadi silahkan daftarkan komunitas belajar Bapak Ibu di menu komunitas. Sekarang lebih mudah Bapak Ibu, bisa langsung mendaftar melewat PMM. Kalau dulu kami memang yang angkatan pertama, kedua, dan beberapa angkatan setelahnya itu kami mengikutinya ada serangkaian pelatihan dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah gampang Bapak Ibu untuk bergabung di komunitas, tinggal mengisi saja gitu yang ada di formulir yang ada di komunitas. Kemudian ada asesmen murid Bapak Ibu, ini gunanya adalah sebagai asesmen awal khususnya di literasi dan numerasi ya Bapak Ibu, sebagai kemampuan dasar peserta didik. Bisa sekali digunakan untuk asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu, karena sudah langsung bisa menganalisis nih, mengelompokkan, memetakan kemampuan peserta didik. Kemudian juga ada perangkat ajar yang gunanya adalah sebagai tempat referensi perangkat ajar nih. Ada modul ajar, ada modul project, ada bahan ajar yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru di menu perangkat ajar. Kemudian juga ada tentang kurikulum Merdeka, ini berisi informasi-informasi terlengkap seputar implementasi kurikulum Merdeka, CP, dan contoh-contoh ATP yang sudah disediakan, ada semua di tentang kurikulum Merdeka ini yang ada di PMM. Nah Bapak Ibu, untuk mengakses PMM memang kita harus memiliki syarat paling awal Bapak Ibu ya, yaitu Bapak Ibu harus login dulu nih dengan akun Belajar ID atau akun kemenak.go.id. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya mengakses menggunakan akun Gmail biasa, itu Bapak Ibu hanya bisa mengakses terbatas sekali. Seperti hanya bisa membuka video inspirasi dan bukti karya. Itu pun di bukti karya Bapak Ibu tidak bisa mengunggah karya, hanya bisa melihat karya dari rekan-rekan guru yang lain. Namun apabila Bapak Ibu mengakses atau mengaktifkan dulu nih akun Belajar ID-nya, kemudian login dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa mengakses seluruh fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah Bapak Ibu, mungkin saya akan sedikit spesifik tentang bagaimana saya mau menginformasikan nih, berbagi pengalaman Bapak Ibu tentang tips-tips untuk lulus validasi aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu sudah ada ya yang mengerjakan aksi nyata di PMM, di pelatihan mandiri PMM gitu ya. Kemudian masih ada informasi menunggu validasi gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu mohon bersabar, karena dari tim validator memang sedang bekerja keras saat ini. Sudah puluhan ribu aksi nyata yang masuk. Jadi kami memang sedang berupaya untuk bagaimana sesegera mungkin memvalidasi aksi nyata Bapak Ibu. Jadi
di aksi nyata itu ada di dalam menu pelatihan mandiri Bapak Ibu ya, termasuk ke dalam pengembangan guru. Kemudian dalam mengakses atau mengikuti pelatihan mandiri itu Bapak Ibu melewati beberapa langkah dulu, yaitu langkah pertama pilih topik. Mungkin dulu hanya tersedia 8 topik Bapak Ibu ya, 8 topik pelatihan mandiri. Sekarang sudah tersedia semakin banyak. Kalau tidak salah per jenjang itu berbeda-beda. Kalau di SD sekarang mungkin ada sekitar 13 atau 14 topik pelatihan mandiri yang Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian setelah memilih topik, di situ di dalamnya terdapat modul-modul yang Bapak Ibu bisa kerjakan gitu ya. Monggo dipilih modul yang mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara apa? Menonton video-video pelatihannya gitu, atau membaca materi-materi yang ada diunduh gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga setelah menonton atau mengikuti materi, Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan pemahaman nih sebagai langkah untuk semakin memahami ya materi yang diberikan. Kemudian juga ada cerita reflektif. Ini kalau saya bilang wadah curhat ya Bapak Ibu guru gitu ya. Disampaikan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan gitu ya. Kemudian juga di akhir modul Bapak Ibu mengerjakan post test gitu ya hingga lulus. Kemudian setelah lulus post test di semua modul Bapak Ibu di akhir nanti langkahnya adalah mengumpulkan aksi nyata sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu telah memahami topik pelatihan mandiri tersebut. Nah, 7 langkah ini Bapak Ibu enaknya di PMM itu tidak harus diselesaikan dalam satu waktu atau satu hari gitu ya. Dia di PMM itu sangat fleksibel sekali Bapak Ibu. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan koneksi jaringannya ada gitu ya Bapak Ibu ya, koneksi internet. Jadi memang Bapak Ibu lah yang memiliki kuasa gitu ya untuk mengatur waktu Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah Bapak Ibu sekarang kalau dulu pengalaman saya dalam menyelesaikan pelatihan mandiri, karena saya mulai mengerjakan pelatihan mandiri itu di Februari, kemudian alhamdulillah di akhir April selesai 8 pelatihan mandiri gitu. Itu belum ada iming-iming sertifikat nih Bapak Ibu. Jadi sertifikat ini baru muncul di akhir bulan Juni gitu ya, dan di awal Juli itu ada wacana sertifikat. Kenapa ada sertifikat? Ini memang untuk memberikan apresiasi nih. Ini juga termasuk masukan dari Bapak Ibu guru, karena memang PMM ini hadir benar-benar mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru butuhkan gitu. Jadi banyak masukan tentang sertifikat gitu, akhirnya oleh tim PMM dikembangkan lagi sehingga sekarang sudah bisa ada sertifikat Bapak Ibu ya. Untuk yang tampilan menunggu hasil, memang Bapak Ibu silakan menunggu dulu ya, menunggu tim validator yang akan memvalidasi aksi nyata Ibu, karena memang aksi nyata itu dibuka satu persatu nih Bapak Ibu. Kami mengecek satu persatu aksi nyata Bapak Ibu, mulai dari dokumen, deskripsi hingga refleksinya. Kemudian jika lulus nanti akan muncul notifikasi sertifikat tersedia. Nah Bapak Ibu nanti bisa langsung mengunduh pada saat itu juga gitu sertifikatnya. Tetapi apabila ada perbaikan nanti akan muncul seperti ini ya, perbaiki aksi nyata gitu. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kembali aksi nyata Bapak Ibu yang kurang. Karena nanti di perbaikan ini akan ada informasi kurangnya di mana gitu, apa yang tertinggal atau apa yang harus ditambahkan lagi, itu pasti ada di perbaiki aksi nyata. Jadi silakan Bapak Ibu langsung revisi dan mengumpulkan kembali. Namun apabila Bapak Ibu merasa yakin kalau aksi nyatanya sudah sesuai dengan panduan, silakan nanti gunakan fitur banding. Nanti di perbaiki aksi nyata itu ada tampilan menunya yang namanya banding. Jadi silakan Bapak Ibu isi gitu ya, jelaskan kembali kenapa aksi nyata ini harus dianggap lulus gitu. Nah kemudian Bapak Ibu jika muncul sertifikat nanti bentuknya seperti ini. Bapak Ibu diminta mengisi data mulai dari nama, nomor induk pegawai, NUPTK, tempat dan tanggal lahir, jabatan serta unit kerja Bapak Ibu. Bagaimana bagi yang belum memiliki NIP atau NUPTK, monggo bisa dikosongkan saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kemudian nah ini Bapak Ibu tampilan sertifikatnya seperti ini, sudah ada jamnya ya. Dan memang yang menandatangani nanti adalah langsung pejabat kita yang ada di Kemdikbudristek gitu Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa, sertifikat ini insya Allah akan berguna nih untuk kita Bapak Ibu sebagai bentuk apresiasi dan juga akan mungkin mendukung kegiatan-kegiatan administrasi kita ya Bapak Ibu. Selain yang paling utama pasti adalah pemahaman dan pengetahuan yang kita dapatkan gitu dari pelatihan mandirinya.
Nah, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit berbagi saja ya tentang bagaimana sih agar kita bisa lulus aksi nyata ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu mungkin sediakan waktu luang untuk mengikuti pelatihan karena bentuk pelatihannya adalah fleksibel Bapak Ibu ya. Silakan dikerjakan di waktunya yang senyaman mungkin Bapak Ibu. Tidak perlu terburu-buru gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada paparan materi atau video pelatihannya gitu Bapak Ibu. Karena apa? Akan sangat bermanfaat untuk mengisi post-testnya nanti Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat bermanfaat gitu. Karena Bapak Ibu jika memahami sekali isinya, poin-poin paparannya, pasti akan bisa menyelesaikan post-test gitu ya. Karena syarat lulus post-test adalah Bapak Ibu menjawab 80% benar gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa memilih aksi nyatanya nanti yang sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu. Karena nanti setelah mengerjakan sampai post-test, kemudian aksi nyatanya terbuka, di aksi nyata itu Bapak Ibu akan diberikan beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih aksi nyata yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami gitu ya, atau kuasai gitu. Kemudian, nah ini juga penting Bapak Ibu, kolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena walaupun ini pelatihan mandiri, sebenarnya boleh kita mengerjakannya bersama-sama gitu ya, tetapi dengan syarat tetap di akunnya masing-masing gitu. Mungkin menonton videonya bareng, kemudian diskusinya bareng, kemudian mengerjakan post-testnya pun monggo, silakan sama-sama Bapak Ibu. Nah, tapi ada yang agak tricky nih Bapak Ibu yang mungkin sering terjadi gitu ya. Yang itu yaitu di poin 5 Bapak Ibu. Rancang materi dan dokumen Bapak Ibu tuh benar-benar hasil karya Bapak Ibu sendiri. Kenapa seperti itu? Pengalaman kami memvalidasi khususnya saya pribadi Bapak Ibu ya, saya banyak sekali mendapatkan aksi nyata itu yang dokumennya plagiasi. Nah itu mau tidak mau kami akan memberikan label plagiat gitu. Jadi Bapak Ibu harus memperbaiki kembali. Karena yang diminta adalah benar-benar hasilnya pure dari karya Bapak Ibu. Tetapi kalau aksi nyatanya dalam bentuk kolaborasi, Bapak Ibu bisa mengakali. Cara mengakalinya adalah dengan mungkin mengambil dokumentasinya itu berbeda-beda gitu setiap guru gitu ya. Jadi siapkan saja banyak dokumentasi fotonya supaya bisa beragam. Apabila paparan PPT-nya itu sama, monggo bisa di revisi atau di desain berbeda gitu ya Bapak Ibu ya, ditambahkan atau beberapa, jadi disesuaikan Bapak Ibu, jangan diplek sama persis. Karena juga yang sering kami temui banyak sekali rekan guru yang langsung menyomot saja tuh PPT atau presentasi yang ada di internet dan lain sebagainya, dan itu tidak diganti, tidak direvisi. Boleh Bapak Ibu melihat tampilan materi yang sudah ada gitu ya, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau direvisi atau diperkaya lagi nih sesuai dengan Bapak Ibu gitu ya, agar tidak terindikasi plagiat gitu. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu, karena di aksi nyata itu kita juga disuruh mengisi deskripsi dan refleksi ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan itu Bapak Ibu, silahkan diisi semua pertanyaannya Bapak Ibu. Yang sering kami temui itu deskripsinya mohon maaf itu sangat singkat sekali. Satu kata, bahkan ada yang cuma satu kata, satu kalimat gitu ya. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu itu betul-betul menuangkan isi pikiran Bapak Ibu tuh di deskripsi dan refleksi. Tetapi dengan syarat lagi Bapak Ibu, jangan sampai deskripsi dan refleksi ini juga meniru rekan guru lain. Seperti contoh saya pengalaman Bapak Ibu, harusnya saya sudah ada 6 yang keluar sertifikatnya, namun ternyata 2 saya terindikasi plagiat. Ternyata padahal saya sudah yakin saya masih termasuk orang pertama nih yang mengumpulkan. Jadi belum ada nih sebenarnya yang bisa saya belum meniru orang lain gitu, karena memang belum ada sama sekali saat itu. Jadi ternyata saya tanyakan kepada tim, di cross check bahwa ternyata yang meniru adalah rekan guru saya gitu. Jadi kan saya setelah mengisi aksi nyata itu, saya berbagi nih linknya kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk bahan mereka nih belajar gitu ya, atau mencari referensi gitu. Ternyata ada rekan guru yang menulis sama persis nih deskripsi dan refleksinya, dan itu langsung oleh sistem terdetek sebagai plagiasi dan harus mengulang kembali aksi nyatanya gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan banget deskripsi, refleksi, dan dokumennya benar-benar hasil karya Bapak Ibu. Dan yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti pengumpulan aksi nyatanya sesuai dengan panduan yang ada di PMM, karena kalau kita nanti memilih aksi nyata itu ada kata rincian, itu Bapak Ibu bisa klik, itu akan muncul panduannya.
Kalau Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang ada, insya Allah pasti akan bisa langsung lulus validasi. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu tentang bagaimana pemanfaatan atau fitur-fitur di PMM dan juga beberapa tips untuk Bapak Ibu dalam menyelesaikan aksi nyata di pelatihan mandiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahmat ya. Tadi sudah Baik Pak, terima kasih. kupas tuntas tentang platform PMM Pak ya, luar biasa. Pak Abdul Rahmat itu ternyata memang penulis memang dilibatkan dalam pembuatan platform. Nah, jadi mohon maaf Pak Rahmat dan teman-teman sekalian, karena kita waktunya terbatas setiap sesi materi, nanti teman-teman yang belum jelas boleh bertanya langsung atau chat dengan Pak Abdul Rahmat, atau nanti di sesi terakhir ada tanya jawab Pak Abdul Rahmat ya. Terima kasih Abdul Rahmat ya. Selanjutnya di materi yang kedua ini saya bertukar dengan Pak Abdul Wahid Mustafa. Jadi saya yang kedua ini mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan praktek baik tentang yang sudah saya lakukan atau saya kerjakan untuk pembelajaran di sekolah saya. Saya izin presentasi. Silahkan.